disiksa, pengikutnya Nabi Muhammad itu disiksa. Maka sampai akhirnya Nabi Muhammad pergi ke Madinah, ya. Kenapa kok ada 2 periode? Itu tadi gambarannya, ya. Jadi ketika di Mekah itu Nabi Muhammad itu mendapat hinaan, pengikutnya mendapat siksaan. Akhirnya Nabi Muhammad khawatir, ya, khawatir pengikutnya dibunuh oleh orang-orang kafir, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk ini kita akan belajar membahas dulu tentang periode Mekah. Jadi ketika Nabi Muhammad di Mekah dulu, ya. Nanti ketika di Madinah nanti akan Ustazah jelaskan di pertemuan selanjutnya, ya. Nih. Jadi di Mekah ini Nabi Muhammad itu menyebarkan Islamnya selama 13 tahun. Ya, jadi nanti di sini akan membahas awal mula berdakwah itu bagaimana Nabi Muhammad perjuangannya. Kemudian suasana awal dakwah itu bagaimana. Kemudian dakwah itu apa isinya dakwah? Dakwah itu kan menyampaikan, ya, menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah kepada umat manusia. Nabi Muhammad di Mekah tidak sia-sia, ya, ada hasilnya Nabi Muhammad ini. Nanti kita pelajari di sini. Oke, sekarang masuk di pembahasan pertama. Tapi awal perjanjian kan 5 tahun kan Mbak saya sama. Yang masih aktif dimatikan gambar mikrofonnya, ya. Nanti setelah ini di akhir nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian kalau anak-anak nanti nggak ada yang bertanya, nanti tanya jawab itu nanti anak-anak bertanya ke Ustazah juga. Ya, maka disimak dengan baik-baik. Nah, baik anak-anak, di pembahasan pertama ini, nah, ada awal mula berdakwah, ya. Jadi di awal mula Nabi berdakwah itu apa ya Ustazah? Berdakwah itu menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh umat. Nabi Muhammad ini sangat tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi Allah menyuruh A, Nabi Muhammad langsung menjalankan. Allah melarang B, maka Nabi Muhammad langsung meninggalkan. Ya, jadi ketika pertama Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk berdakwah, menyampaikan Islam. Siapa yang masih ingat Nabi Muhammad pertama kali diangkat menjadi Rasul itu turun surat apa? Ada yang ingat? Al-Alaq sampai 5. Nah, di situ ya. Semenjak Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul, wahyu pertama diturunkan, ya. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan Islam. Nah, kemudian Nabi Allah kan tidak memberitahu ya caranya gimana menyebarkan Islamnya. Dan Nabi Muhammad juga belum ada keberanian. Nabi Muhammad itu juga manusia biasa, ya. Beliau juga ada kekhawatiran bagaimana nanti kalau saya ditolak, bagaimana kalau saya nanti dihina. Padahal karena orang-orang Mekah saat itu banyak yang menyembah berhala, tidak menyembah Allah. Tapi ada yang menyembah Allah, itu ada. Rakyat umat di Mekah ketika itu ada yang menyembah Allah. Tapi lebih banyak yang syirik, yang menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad di awal dakwahnya, Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ya, diingat-ingat. Jadi Nabi Muhammad itu tidak langsung ceramah di tempat umum, di tempat ibadah, ceramah. Wahai orang-orang, kalian tidak boleh menyembah berhala. Tidak, Nabi Muhammad itu secara sembunyi-sembunyi dulu kepada keluarganya dulu. Maka keluarganya itu siapa? Istrinya. Siapa istrinya Nabi Muhammad? Khadijah. Nabi Muhammad itu Khadijah. Ini satu-satunya pertama kali, ya, orang pertama kali yang memeluk Islam. Ya, di kalangan perempuan itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini selalu mendukung Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi, Khadijah itu mendukung dan percaya. Apa yang dikatakan Nabi itu Khadijah percaya. Jadi Nabi Muhammad ketika awal dakwah menyampaikan Islam, nah, kepada keluarganya dulu, kepada Khadijah, kepada pamannya. Siapa paman Nabi Muhammad? Abu Thalib. Abu Thalib. Kemudian kepada sepupunya, ada namanya Ali bin Abi Thalib, itu sepupunya Nabi Muhammad, ya.
beliau ini juga masuk Islam. Maka Ali bin Abi Thalib itu ketika masuk Islam itu beliau masih umur 10 tahun. Siapa Ali bin Abi Thalib itu? Ya, jadi Ali bin Abi Thalib itu menjadi anak laki-laki pertama yang memeluk Islam. Kalau jadi kalangan perempuan itu Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad itu berdakwah ngajak untuk menyembah Allah kepada Khadijah, kepada saudaranya, kepada sepupunya, pada pamannya gitu ya. Nah, kemudian setelah Nabi Muhammad ini dakwah kepada keluarganya selama sembunyi-sembunyi itu kurang lebih selama 3 sampai 4 tahun. Nah, setelah itu Allah memerintahkan kembali untuk Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan, ya, secara terang-terangan. Kemudian agar yang memeluk Islam itu tidak hanya keluarganya Nabi Muhammad saja. Jadi orang Mekah itu harus memeluk Islam, menyembah Allah. Jadi dakwah secara terang-terangan turun perintahnya dari mana Ustazah? Ya turun surat ayat dalam Al-Quran. Allah itu berfirman bahwa Nabi Muhammad harus bahwa kamu harus menyampaikan Islam secara terang-terangan kepada seluruh penduduk Mekah saat itu. Nah, disitulah kemudian Rasulullah berani. Yang tadinya kan Rasulullah ragu ya, ragu, takut, tidak ada keberanian, masih dakwah sembunyi-sembunyi. Ketika Allah menyuruh bahwa kamu harus menyampaikan Islam kepada seluruh umat di Mekah secara terang-terangan, maka Nabi Muhammad pun langsung tumbuh keberaniannya untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Ya. Nah, ini ada suasana awal dakwah. Gimana suasana awal dakwah itu? Jadi ketika tantangannya Nabi Muhammad itu yang paling berat adalah ketika dakwah secara terang-terangan, ya. Nabi Muhammad ini mendapat penolakan, mendapat hinaan, ya. Nabi Muhammad ini ditolak terutama sama kafir Quraisy, ya. Kafir Quraisy ini sangat tidak suka jika Nabi Muhammad menyebarkan Islam. Bahkan kafir Quraisy itu menentang Nabi Muhammad. Coba kalau wahai Muhammad, jika engkau memang benar-benar Allah itu ada, maka hidupkan nenek moyang kami yang sebelumnya. Jika Allah memang ada. Tuh, ditantang begitu sama kafir Quraisy, ya. Saking tidak percayanya kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Kemudian tapi Nabi Muhammad itu tidak gentar, ya. Nabi Muhammad itu tidak takut dengan ancaman dan tantangan yang diberikan kepada dari kaum kafir Quraisy. Nah, sampai orang-orang kafir Quraisy ini rela ya menyuap Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi jabatan, diberi uang, diberi harta. Tapi Nabi Muhammad tidak mau. Kenapa kok kafir Quraisy itu memberi semua kepada Nabi Muhammad? Kok memberi uang? Bukan uang ya, ketika itu harta benda. Kalau dulu kan belum ada uang ya, masih dinar, emas ya dulu tuh. Kemudian kafir Quraisy itu memberikan semua kepada Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad berhenti menyebarkan Islam. Ya, begitu. Kaum Quraisy itu sangat kuat keinginannya, sangat kuat penolakannya kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak gentar. Nabi Muhammad itu mengatakan begini, ya. Semua tadi itu yang diberi harta, diberi kekuasaan oleh kafir Quraisy, asal Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya, Nabi Muhammad berkata seperti ini. Mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Aku tidak berhenti melakukan dakwah ini sehingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Tahu binasa? Binasa itu mati. Disuap apapun, dikasih apapun, itu aku tidak mau. Apapun yang terjadi, meskipun aku disiksa, meskipun aku diolok-olok, aku agar agama ini menang, agama Islam ini sampai ke penjuru dunia nanti, ya. Atau Nabi Muhammad juga rela mati karena agama Allah, Nabi Muhammad rela. Kemudian, kenapa kok orang-orang itu menolak itu kenapa? Kok orang-orang kafir Quraisy itu menolak dakwah Nabi Muhammad, ya? Karena Nabi Muhammad tadi isi yang disampaikan Nabi Muhammad itu, isi dakwahnya
dakwahnya yang disampaikan Nabi Muhammad itu apa? Mengenal Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Jadi orang Mekah saat itu banyak yang menyembah berhala. Siapa tahu berhala? Berhala itu bentuknya apa? Patung. Nah, nama-nama berhala itu dulu tuh ya, kalau di sejarah ya, yang Ustazah baca, berhalanya itu patungnya tuh besar-besar, tinggi dan besar-besar sekali, ya. Dan itu diberi nama, ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ada yang namanya Manata, dan ada yang namanya Hubal. Nah, itu maka Nabi Muhammad mengajak untuk berhenti. Wahai orang-orang, berhentilah untuk menyembah berhala. Berhala ini tidak bisa apa-apa. Berhala ini tidak bisa mewujudkan apa yang kamu minta. Ya, sekali ciptakan sebuah lalat, ada di sebuah kisah Nabi Muhammad mengibaratkan seperti itu. Sekalipun kamu, ini kan berhalanya besar-besar ya, besar, tinggi dan besar gitu. Patungnya tuh patungnya kan buatan mereka sendiri ya. Patungnya itu dibuat yang tinggi dan besar. Kemudian mereka menyembah, memberi sesajen begitu. Jadi Nabi Muhammad itu sampai mengibaratkan begini, sekalipun berhala ini kamu minta membuat lalat kan kecil ya. Mereka itu tidak akan mampu sekalipun mereka membuat bersama-sama. Ya, sekalipun mereka tuh berusaha menciptakan lalat bersama-sama, padahal lalat itu makhluk kecil, mereka tidak akan mampu. Nabi Muhammad itu sampai mengibaratkan seperti itu, karena saking orang-orang ini tetap menyembah berhala. Nah, kemudian orang-orang ini juga diminta untuk menjauhi perilaku syirik. Syirik itu apa, Ustazah? Syirik itu tadi, meminta kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Iya. Dan sampai sekarang pun masih ada ya orang-orang yang menyembah patung, ya masih ada ya orang-orang yang menyembah patung, orang-orang yang menolak Islam pun sampai sekarang masih ada, ya nggak? Betul nggak? Ada orang yang sensitif sama orang Islam itu ada, makanya orang Islam itu dicap teroris, orang Islam itu dicap kejam gitu ya, tidak mendukung perempuan kok disuruh pakai baju tertutup, itu ada kan sampai sekarang orang-orang yang menolak Islam. Orang Islam dianggap radikal. Sama dengan ketika dahulu Rasulullah menyebarkan Islam sama, tapi lebih berat ya, karena dulu Rasulullah itu pemula ya, satu-satunya orang yang berdakwah, satu-satunya orang yang diutus Allah. Jadi ketika itu Rasulullah orang yang pertama kali, jadi sangat berat. Ya, jadi ketika itu isi dakwahnya Rasulullah itu yang pertama mengenalkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Tuhan itu bukan berhala, Tuhan itu bukan patung. Jadi Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kafir Quraisy itu menantang, coba Muhammad, kalau memang Allah itu ada, coba kamu bisa nggak hidupin orang nenek moyang kita yang sudah mati? Ditantang begitu. Ya, kemudian Nabi Muhammad juga menyampaikan tentang hari kiamat, hari akhir, hari pembalasan itu pasti ada. Kemudian ditantang lagi sama kafir Quraisy, coba kalau memang hari kiamat itu ada, kira-kira itu datangnya kapan? Gitu kata kafir Quraisy. Kira-kira tanggal berapa sih datangnya kiamat itu kalau memang ada? Gitu. Karena menurut kafir Quraisy, adanya hari kiamat itu tidak masuk akal ya. Menurut mereka itu begitu. Tapi Allah memerintahkan apa kepada umat Islam? Mempercayai yang gaib ya. Yang gaib itu apa? Banyak hal-hal yang gaib itu seperti makhluk Allah. Makhluk Allah kan ada yang nyata, ada yang gaib. Kemudian termasuk hari akhir itu kan kita tidak tahu, tapi di firman Allah sudah ada dan itu pasti benar ya. Kemudian hasil pola pembinaan dakwah. Jadi ketika dulu Rasulullah berdakwah itu banyak orang yang memeluk Islam itu banyak. Tapi banyak juga yang menolak ya.
Tapi Rasulullah tidak sia-sia menyebarkan Islam itu, banyak yang masuk Islam itu banyak, sehingga lahirlah sosok pejuang-pejuang Islam seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kenapa kok disebut sosok pejuang Islam? Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu ketika itu apa? Korbankan harta benda, semua harta benda untuk perjuangan Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq itu dulu orang kaya, orang berada. Begitu Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam, maka beliau rela menyerahkan semua harta bendanya, tidak harta dan bendanya saja, jiwa dan raganya untuk perjuangan Nabi. Jadi ada perang, membantu, ikut perang, melindungi Nabi, membantu memasok makanan, keperluan perang Nabi. As-Siddiq mendukung perjuangan Nabi. Kemudian ada lagi Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam, ini mereka yang melindungi Nabi ketika perang Uhud, ya. Nanti ada cerita perang Uhud di periode di periode Madinah, ya. Jadi di periode Madinah nanti ada cerita tentang perang Uhud, perang Khandaq, perang Badar. Nah, salah satunya ya ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Zubair bin Awam. Nah, ini orang yang melindungi Nabi ketika perang Uhud. Ya, anak-anak. Kemudian tadi kan sudah banyak ya orang yang memeluk Islam, termasuk kalau dari keluarganya ada Siti Khadijah, ada Ali bin Abi Thalib, ada pamannya Nabi dan lain sebagainya. Kemudian dari kalangan budak juga ada. Kalangan budak pertama kali yang memeluk Islam. Ada yang tahu? Yang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan budak. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Bilal. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bilal itu dulu seorang budak, ya. Kemudian dia memeluk Islam, tetapi sama tuannya, tuannya itu apa? Juragannya, ya. Juragannya itu orang kafir, namanya Umayyah. Ya, diingat-ingat ya. Juragannya Bilal dulu, Bilal sebelum Islam itu kan menjadi budak. Budak itu kan punya tuan ya, punya juragan. Juragannya Bilal itu, tuannya Bilal itu namanya Umayyah. Umayyah ini tidak rela jika Bilal ini memeluk Islam. Jadi Bilal ini disiksa. Bilal ini disiksa mati-matian sampai Bilal memeluk Islam. Bilal itu tidak boleh memeluk Islam sama tuannya, sama Umayyah ini. Umayyah ini sangat kejam kepada Bilal. Tapi Bilal tidak. Bilal tetap teguh, tetap memeluk Islam, ya. Kemudian meskipun Bilal ini disiksa lahir batin ya, pokoknya kamu tidak boleh memeluk Islam. Ayo kembali lagi, kita menyembah berhala. Begitu kata Umayyah. Bilal disiksa, tapi Bilal tidak mau, Bilal tetap memeluk Islam. Akhirnya Bilal menjadi apa? Bilal ini ketika zamannya Nabi ini, Bilal ini sering apa di masjid itu? Azan. Iya, azan ya. Jadi Bilal tuh dulu ketika awal-awal itu Bilal dapat siksaan dari tuannya, ya. Sedangkan Nabi Muhammad, pengikutnya itu mendapat hinaan juga, Kalau pengikutnya mendapat siksaan juga dari orang-orang yang tahu kalau orang ini memeluk Islam, kemudian disiksa. Itu tadi yang membuat Nabi akhirnya Madinah, karena Nabi ini tidak apalagi dibunuh, makanya Nabi nanti hijrah ke Madinah. Periode Madinah saya jelaskan di pertemuan selanjutnya, ya. Untuk saat ini kita membahas tentang periode Mekah dulu, ya. Oke, sebentar. Oke, nah
Itu tadi yang Ustazah jelaskan perjuangan Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam di mana? Yang mana tadi barusan? Di kota mana? Mekah. Ya, Mekah. Mekah. Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam itu ada berapa periode? Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ada berapa periode? 2. Yang pertama periode apa? Sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi dan terang-terangan itu cara berdakwahnya ya. Cara berdakwahnya itu ada 2, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Periode Mekah dan Madinah. Ya, periode Mekah dan Madinah. Coba Ustazah tanya ya, Mas siapa ya ini ya? Mas Afan. Mas Afan, tadi Nabi Muhammad kan menyebarkan Islamnya ada berapa periode? 2. Coba Mas Aditya. Periode yang pertama di kota mana? Periode yang pertama. Mekah. Mekah, pinter. Selanjutnya Mas Habib diaktifkan mic-nya ya, Nak. Periode kedua di kota mana? Apa, Us? Nabi Muhammad kan menyebarkan Islamnya ada 2 periode. Yang pertama tadi di periode Makkah, dijawab sama Mas Bukit. Kemudian yang periode kedua di kota mana? Pulau Tripoli. Iya. Di kota mana Mas Habib? Ada yang tahu? Mekah. Madinah. Madinah. Pokoknya yang pertama itu di Mekah, yang kedua di Madinah. Kemudian ada tanya mana siapa ya? Mas Aska Ramadan. Di Mekah tadi Nabi Muhammad itu berdakwahnya selama berapa tahun? 13 tahun. Iya, 13 tahun. Sip. Kemudian kira-kira Mas siapa tadi ya? Mas Wildan, saya tanya. Suasana awal dakwah Nabi Muhammad itu mudah apa? Kan tidak mudah ya. Mendapat apa? Bagaimana? Suasana awal dakwah Nabi Muhammad itu bagaimana? Mas Wildan? Karenanya apa? Nabi Muhammad mendapat apa dari orang-orang Mekah ketika itu? Mendapat ejekan. Mendapat ejekan, apalagi selain ejekan? Dapat siksaan. ya siksaan. Di situ mendapat. Diterima apa tidak ketika itu? Diterima apa tidak? Tidak. Berarti apa? Mendapat penolakan. Wildan saya ditanya. Bentar, saya tanya Mas Arya. Mana Mas Arya? Mas Arya. Isinya dakwah Nabi Muhammad itu apa? Isi dakwahnya Nabi Muhammad, Mas Arya. Mana Mas Arya? Khusus ada. Isi dakwahnya Nabi Muhammad apa? Isi dakwahnya Nabi Muhammad. Ayo yang chatting, jangan chatting dulu ya, nanti ya. Isi dakwahnya Nabi Muhammad itu apa? Nabi Muhammad itu mengajak untuk apa? Untuk masuk Islam. Masuk Islam itu bagaimana? Caranya masuk Islam itu bagaimana? Dengan Syahadat. Terus Dakwahi. Tauhid. ya tauhid. Tauhid itu bagaimana? Tauhid itu apa? Isinya tauhid itu apa? Menyembah Allah. Berhala. Isi dakwahnya Nabi Muhammad ketika mengajak untuk menyembah Allah.
Oke, kemudian Mas Aska Muhammad. Saya tanya ya. Sebutkan salah satu aja pejuang yang lahir ketika Nabi Muhammad berdakwah di Mekah. Itu kan melahirkan sosok-sosok pejuang Islam. Sebutkan satu aja, Mas Aska Muhammad. Tadi kan ada itu udah kan namanya banyak orang-orang yang pejuang Islam yang lahir ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam di Mekah. Siapa? Satu aja. Ali. Ya, Mas Aska Muhammad kok senyum? Yang bisa ya. Ada yang tahu? Bin Abi Waqqas. Ya, apalagi Abu Bakar. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin ya di buku ada ya, sambil baca lah, lu lancar kalau sambil baca itu ya. Bentar ya, anak-anakku. Dari sini kan kita tahu ya, Nabi Muhammad itu berjuang mengenalkan Islam itu tidak mudah ya. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, maka kita leha-leha atau leha-leha enggak? Tidak bersantai-santai sekarang itu, apalagi sekarang banyak tanda-tanda kiamat yang sudah muncul. Apa kira-kira? Tanda-tanda kiamat sudah ada kasih tanda. Banyak gempa, banyak ulama meninggal. Banyak ulama meninggal. Masya Allah. Dana besar mulai datang. Lagi banyak ulama meninggal. Banyak bencana, banyak bencana, banyak bencana. Banyak gedung tinggi. Ada satu lagi yang sekarang sedang apa namanya? Yang sedang Gunung-gunung di Mekah berlubang. Oh, gunung-gunung di Mekah berlubang. Oh iya. Jadi anak-anak, Ustazah pernah baca. Kalau salah satu tanda-tanda kiamat itu banyak wabah. Jadi wabah, ya. Wabah itu apa? Wabah itu penyakit yang banyak orang menderita. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang kena penyakit itu, tapi sangat banyak yang kena. Contohnya, sekarang apa? Apa yang Corona, COVID. Bukan Ustaz. Ya. wabah Godzilla. Ya, tapi dengan ini anak-anak kan corona ini anak harus di rumah terus ya, nggak boleh sekolah, nggak boleh kemana-mana. Jadi saya harap anak-anakku tidak terlena. Jadi di rumah itu nggak hp-an terus. Di rumah itu lihat drama Korea terus. Ayo siapa yang suka lihat drama Korea? Drama Korea. Hilmi lu salah. Hilmi. Waduh. Sani. Temennya ya. Statusnya Sani. Lihat anime. Apa Sani sama aku yang kenal? Anjir ketahuan. Harvey. Oke, Apa benar aku ya. yang kenal? Jangan menyebut nama temennya, diri sendirinya aja dikoreksi. Aku di rumah itu ngapain aja ya sehari. Jangan sampai ibadah kita lebih sedikit daripada kita bermain gadget, bermain HP, lihat TV, lihat medsos, ya. Ustazah